Sejarah Kerajaan Pajajaran dan asal-usul Sunda di Jawa Barat. Sejarah Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda, dimulai pada tahun 1130 Masehi dan berakhir pada tahun 1579 Masehi. Kerajaan ini bukanlah kerajaan yang kecil dan lemah. Secara historis dikatakan bahwa Kerajaan Singasari dan Majapahit yang menguasai hampir seluruh Asia Tenggara bahkan tidak dapat menaklukkannya. Luas daratan Kerajaan Pajajaran hanya sepertiga atau seperdelapan dari Pulau Jawa, berbeda wilayah kekuasaan dengan Kerajaan Majapahit saat itu. Pajajaran menguasai wilayah seluas 300 lig atau sekitar 1176 km, yang meliputi Pelabuhan Sunda Kelapa, Pelabuhan Cimanuk dan Sungai Cimanuk. Dari catatan sejarah diketahui bahwa pusat pemerintahan atau ibu kota terakhir Pajajaran sebelum dihancurkan oleh umat Islam Demak dan Banten berada di sebuah kota bernama Dayo. Para ahli meyakini bahwa Dayo yang dimaksud adalah wilayah yang mencakup Kabupaten Bogor dan Kota Bogor di Jawa Barat. Hal ini diketahui dari beberapa manuskrip kuno dan catatan perjalanan para penjelajah Eropa. Tome Pires dalam Notes of Eastern Sumatra Travels menyebutkan bahwa Dayo adalah kota yang biasa didiami oleh Raja Pajajaran. Raja memiliki istana yang sangat megah, dibangun dengan 330 tiang kayu setinggi 5 kaki, yang diukir dengan indah. Ada banyak perdebatan tentang keberadaan Dayo. Penjelajah Eropa setelah Pires mengklaim bahwa dia tidak dapat ditemukan. Baru pada tahun 1856 Crowfoot berhasil memecahkannya. Selama masa jabatannya di Jawa, ia melakukan penelitian yang tercatat dalam Kamus Deskriptif Kepulauan India dan negara-negara sekitarnya. Crowfoot menjelaskan bahwa Buitenzok Bogor, merupakan ibu kota kerajaan Pajajaran karena pada pondasi keraton tua banyak ditemukan pecahan batu dan prasasti, tidak jauh berbeda dengan catatan Eropa. Informasi dari manuskrip atau prasasti kuno juga menyebutkan bahwa pusat kerajaan Pajajaran berada di Bogor, yang dalam prasasti batu tulis disebut Pakuan. Ibu kota Pajajaran berpindah secara kronologis ke Galuh, Pakuan, Saunggalah, Pakuan, Kawali dan Pakuan. Wilayah ibu kota dibagi menjadi dua bagian, bagian dalam kota dan pinggiran kota, dikelilingi oleh benteng alam berupa bukit yang memanjang ke timur. Struktur ibu kota juga dibentengi oleh sungai alami, parit kecil yang melintasi bagian barat istana, dan benteng buatan di selatan. Benteng bertingkat ini dirancang untuk menahan serangan dari kekuatan Muslim luar Demak, Banten, Cirebon. Pada tahun 1579 Masehi, kekhawatiran tersebut terwujud. Kerajaan Pajajaran dihancurkan habis-habisan oleh umat Islam setelah melalui pertempuran sengit. Kerajaan Pajajaran berakhir di Pakuan, di tempat yang sekarang disebut Bogor. Asal-usul bahasa Sunda. Dapat dikatakan bahwa Kerajaan Pajajaran adalah tempat awal keberadaan orang Sunda di Indonesia. Tekad mereka untuk melindungi adat dan budaya mereka dari pengaruh Jawa oleh Kerajaan Majapahit membuat mereka sedikit berbeda dengan masyarakat Jawa pada umumnya. Sikap Pajajaran yang enggan tunduk pada Majapahit berarti tidak ada percampuran budaya antara Sunda dan Jawa. Sehingga budaya dan adat istiadat bahasa Sunda tetap eksis hingga saat ini. Seandainya Pajajaran bekerja sama dengan Majapahit, akan terjadi akulturasi budaya dan akan tercipta kelompok etnis baru dengan adat dan bahasa budaya yang baru. Bukan tidak berdasar, hal ini juga terjadi di masa lalu antara Kerajaan Blambangan dan Kerajaan Bali, tempat lahirnya suku Osing di Banyuwangi. Adat budaya dan bahasa mereka tidak sama dengan yang ada di Jawa dan Bali, namun ada persamaan di antara keduanya.